warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat selalu ya? Baik, hari ini bertemu lagi dengan saya Umi Muli dan Umi Suri. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat toge. Baik, ada yang tahu bagaimana cara membuat toge? Atau toge itu terbuat dari apa? Ya, betul sekali. Toge itu terbuat dari biji kacang hijau. Adapun bahan dan alat yang akan kita gunakan dalam pembuatan toge ini sangat sederhana dan tentu bisa kita jangkau berada di rumah, yaitu terdiri dari biji kacang hijau, kemudian air secukupnya, wadah untuk menyimpan, kemudian kain flanel. Oke, baik. Untuk kain flanel ini bisa diganti dengan kain biasa atau kain kos yang dapat menyerap air. Jadi bisa diganti dengan kain apa saja yang bisa menyerap air. Yang terakhir adalah kita juga bisa menggunakan kantong kresek yang berwarna hitam ini untuk memastikan bahwa tidak ada cahaya yang masuk ke dalam bungkusan pada saat kita menyimpan kacang hijau ini. Baik, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencuci terlebih dahulu kacang hijaunya. Baik ya, di dalam mencuci biji kacang hijau ini kita akan melihat beberapa biji kacang hijau yang akan mengapung. Nah, yang perlu kita pastikan bahwa yang mengapung ini harus kita buang karena ini menandakan bahwa kacang hijaunya tidak produktif lagi. Jadi dia harus dibersihkan. Nah, setelah kita merendamnya selama semalam, kita sudah bisa menyemaikannya di dalam wadahnya. Terlebih dahulu wadahnya yang seperti ini ya, baik anak-anakku. Untuk wadahnya sendiri kita bisa juga menggunakan wadah yang lainnya. Namun alangkah baiknya kalau kita mempunyai wadah yang di bawahnya itu terdapat lubang sehingga air bisa keluar dari lubang tersebut ya. Baik. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita simpan kain flanel yang pertama di wadahnya tersebut. Kemudian setelah itu kacang hijaunya kita tabur di atasnya secara merata. Pastikan bahwa kacang hijaunya berada di atas kain flanel. Nah, setelah kita sudah meraburnya, kita berikan di atasnya air ya. Air. Kita percikan air ya sampai kain flanel yang ada di bawahnya itu menyerap air. Kacang hijaunya kita taburkan di atas kain panelnya. Kemudian kita percikan kembali air di atasnya. Pastikan bahwa kain flanel tersebut basah ya. Tetapi tidak sampai merendam kacang hijaunya. Tapi ketika wadah yang kita gunakan itu memiliki lubang pada bagian bawahnya, itu akan lebih baik lagi. Setelah kita percikan, kita kembali menutupnya dengan kain flanel berikutnya. Setelah itu kita percikan kembali. Ingat, kembali lagi kita pastikan bahwa seluruh kain flanelnya itu terkena dengan air, namun tidak sampai merendam.
Setelah kain flanelnya dipastikan juga semua merata terkena air, kita kemudian membungkusnya dengan kain kembali untuk memastikan kelembapannya dan tertutup dari cahaya. Dan agar memastikan kembali bahwa tidak terkena cahaya, kita bisa memasukkannya lagi ke dalam kantong yang berwarna hitam. Ingat, ketika kita menyimpangnya di dalam kantong yang berwarna hitam, pastikan udara tetap berada di dalamnya. Oke anak-anak, jadi setelah kita membungkusnya dengan rapi seperti ini, kita kemudian menyimpannya selama 2-3 hari. Setelah hari kedua, kita kembali membuka wadahnya, ya. Jadi ketika kita membuka wadahnya, kita harus lebih hati-hati. Kita membuka wadahnya. Setelah kita simpan selama 1 hari, kita bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, sudah ada kelihatan muncul akarnya ya. Nah, ini proses setelah sehari. Setelah kacang hijaunya dicuci, dibersihkan, sudah direndam selama 1 malam, kita simpan di atas wadah seperti ini. Nah, kemudian ditutup ya, ditutup dengan kain ya, supaya cahaya tidak masuk. Jadi diusahakan kainnya kita tutup dengan rapat ya, tutup dengan rapat kacang hijaunya. Nah, setelah 1 hari pertama setelah dimasukkan ke wadah ini, kita bisa buka dan lihat hasilnya ya. Jadi ini dilakukan setiap 1 hari, kita percikan air ya, kemudian kita tutup kembali. Nah, ini setelah 1 malam, hari kedua ya, kita kembali memercikan air ya, agar kacang hijaunya di dalam tetap lembab. Setelah kita percikan air, kita kembali menutupnya dengan kain ya, dan memasukkannya kembali ke dalam kantong. Itu seterusnya kita lakukan sampai memasuki hari ketiga. Baik anak-anak, sekarang kita sudah memasuki hari ketiga dalam pembuatan toge ini. Kita sudah bisa melihat hasilnya. Yuk kita buka. Wow, jadi kacang hijaunya sudah berubah menjadi toge anak-anak ya. Jadi seperti ini hasilnya ya. Jadi kalau kita membuat sendiri toge di rumah, tentu akan lebih segar dibandingkan ketika kita membeli di pasar. Kita bisa pindahkan wadahnya ya ke tempat untuk bisa kita jadikan sayur. Oke, bagaimana? Selesai kan?